Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Doris Firisda Pasaribu, mahasiswa D4 Kebidanan Al-Insiro, kelas J Kabupaten Karimun. Eh, Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video mengenai tentang kematian, penguburan, dan perkabungan bagi umat Kristen. Eh, Adapun pertama, saya mengucapkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmatnya akhirnya video singkat tentang kematian, penguburan, dan perkabungan umat Kristen ini bisa terselesaikan. Adapun tujuan pembuatan video ini yaitu guna untuk memenuhi tugas dari Ibu Fatmawati Nadia SST MKes, mata kuliah Al-Insyiro Midwife. Tak lupa saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak-pihak yang terkait dalam pembuatan video ini, sehingga video ini bisa selesai. Tapi saya menyadari mungkin video ini masih banyak kekurangannya. Untuk itu, bagi semua yang penonton, saya mohon kritik atau saran perbaikan untuk kesempurnaan video. Baiklah, saya akan membahas mengupas sedikit tentang kematian umat Kristen. Ada kematian, ada penguburan, dan ada juga perkabungan. Otomatis setiap orang yang hidup pasti tidak lepas dari kematian. Setiap manusia memiliki batas akhir hidupnya. Suatu hari setiap manusia, termasuk kita sendiri, akan mengalami tanda-tanda kematian. Lalu setelah mati dikuburkan dan akan ada yang namanya perkabungan. Kita sering melihat bahwa dalam hal kematian, jenazah orang Kristen selalu mengenakan baju jas lengkap dengan dimasukkan ke dalam peti mati. Bagi yang perempuan biasanya menggunakan baju selayar atau kebaya. Dan para pelayat-pelayat biasanya mereka menggunakan pakaian yang berwarna hitam-hitam. Setiap kali kematian akan ada namanya perkabungan. Perkabungan berhubungan dengan penyesalan yang disebabkan oleh kejadian yang menyedihkan yang menimpa mereka saat itu. Masa perkabungan biasanya itu sekitar seminggu. Ini saya akan mengupas inti daripada kematian. Pada kesempatan ini saya akan bahas tata cara pemakaman umat Kristen. Di mana tata cara pemakaman umat Kristen ini dia ada dua. Yang pertama di rumah duka dan yang kedua di pemakaman. Baiklah, tata cara di rumah duka biasanya yang pertama itu diiringi dengan biasanya nyanyian jemaat. Biasanya para pendeta atau dari pihak gereja itu memandu langsung nyanyian pujian. Dan kemudian langkah yang keduanya itu biasanya memberikan potum atau salam. Biasanya dengan kata-kata potumnya juga dibacakan sama pendeta atau pastor, mengatakan, "Terpujilah Tuhan Allah, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasih dan Allah sumber segala penghiburan dalam segala penderitaan kami, sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada di dalam bermacam-macam penderitaan dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah. Baginya lah hormat dan kuasa yang kekal. Amin." Kemudian langkah yang ketiga biasanya bernyanyi lagi dari kidung jemaat atau dari buku buku ND kalau di bahasa Bataknya. Setelah bernyanyi, tahap yang keempat itu biasanya pemberitaan firman. Pemberitaan firman biasanya disampaikan sama pendeta. Sebelum menyampaikan berita firman, biasanya berdoa dulu, kemudian terjadi pembacaan Alkitab. Kemudian pendeta berkhotbah, biasanya tergantung pendetanya, tidak terlalu lama, memakan waktu paling 15 atau 30 menit itu
eh, khotbah singkat yang diberikan untuk menguatkan orang keluarga yang ditinggalkan. Biasanya itu pembahasannya. Kemudian setelah berkhotbah, tahap yang kelima itu panduan suara. Jika ada, itu ada paduan suara karena di gereja biasanya punya kor. Ada kor ibu-ibu, kaum ibu, ada kor kaum bapak, ada muda-mudi. Nah, tergantung daripada penyusunan acara. Biasanya sih begitu. Misalnya kaum bapaknya aktif di kor bapak, itu wajib kaum bapaknya ada gitu. Dan yang keenam itu setelah kor biasanya disusul dengan kembali berdoa. Kembali berdoa, lanjut. Yang ketujuh itu bernyanyi lagi dari Kidung Jemaat atau buku ND. Lalu yang kedelapan, kata penutup dari yang pembawa acara. Dalam hal ini biasanya pendeta ya, langsung pendeta. Dengan kata-kata, biasanya kata-kata penutupnya begini. Baiklah, kita sekarang berangkat untuk membawa jenazah saudara kita ini ke tempat pemakaman. Maka jiwanya kita serahkan kepada rahmat Allah. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Tertulis di Mazmur 121. Saya si marohami unang sulat tahu. Besok lah ya. Besok. Na manadit kon fortibion. Manadit kon furiam. Duat namion. Jadi setomatongan di luar ka nasida. Pagkakataon na ay malitot iba na persatok kinali. Tapi Tuhan. Tata cara yang kedua yaitu tata cara di tempat pemakaman. Biasanya begitu jenazah sampai di penguburan, tetap yang diawali dengan iringan bernyanyi dari, yang pertama itu bernyanyi dari buku ND atau dari Kidung Jemaat. Lalu tahap yang kedua biasanya disusul dengan membacakan ayat singkat dari pendeta dengan berbunyi, Tuhan adalah pemilik hidup manusia, Ia juga yang telah memanggil saudara kita ini. Kita serahkan badannya kepada tanah, memang asal tubuh manusia. Pengharapan kita berdasarkan kepada firman Tuhan, dikatakan oleh Kristus sendiri. Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Yang tertulis dari Yohanes 11 ayat 25. Kemudian ayat yang selanjutnya, yang kedua, berbahagialah orang-orang yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Itu tertulis di Wahyu 14 ayat 13b. Syukur kepada Tuhan Allah Bapa dalam Yesus Kristus yang telah mengaruniakan kita pengharapan yang begitu besar di dalam oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, lanjut yang setelah membacakan ayat, itu yang ketiga di pemakaman itu tetap membacakan ayat Alkitab lagi. Terus yang keempat biasanya melakukan doa, yaitu doa pengakuan iman rasuli yang semua para pelayat-pelayat atau keluarga terdekat dan semua pihak dari gereja utusan di acara pemakaman tadi itu sama-sama secara serentak berdoa, yaitu doa pengakuan iman rasuli. Kemudian yang tahap selanjutnya itu tahap yang
keempat, setelah berdoa pengakuan iman rasuli, kita bernyanyi lagi dari jemaat. Jika masih ada panduan suara, kita persilakan sama para panduan suaranya. Terus yang keenam itu doa syafaat yang biasanya diwakili atau langsung juga dari pendetanya. Kemudian setelah doa syafaat tadi di pekuburan, itu lanjut doa yang terakhir, yaitu doa Bapa Kami. Itu juga secara bersama-sama bagi semua yang ada di acara pemakaman tadi. Doanya serentak. Kemudian yang terakhir itu setelah membacakan doa Bapa Kami yang terakhir, menyanyi lagi dari Kidung Jemaat. Biasanya begitu. Demikian, begitulah tata cara orang Kristen dalam acara kematian penguburannya. Terima kasih. Ada waktu untuk berduka, ada waktu untuk bersuka, ada waktu untuk berdiam, ada waktu untuk berkata. Namun di atas segalanya, ku tahu Allah, ku bekerja mendatangkan kebaikan bagi yang mengasihinya. Di saat yang ku alami tak seperti yang ku ingini, di saat tiada jawaban mengapa harus terjadi. Namun di atas segalanya, ku tahu Allah, ku bekerja mendatangkan kebaikan bagi yang mengasihinya. Mungkin tak ku pahami apa yang kini aku alami. Bagus nih, bagus. Jangan si hoko pami. Diatlah penghulu kami di bagasan hapus yaw. Dok pakulimon nasitong. Mga sahon papokok muda badiay. Ikon hula kigabitang. Alay Tuhan debata nama lupaho. Dokter Yesus Kristus nama kokopo. Dokter di perbadia nama Tuhan Tuhan meluar dan surah sudah. Ima mangaramoti orbuk di bakken. Pai maro ari parpudi. Ari hagehion betul. Amin. Bertua ma akan mati di beberapa Tuhan. Olat nyon tutunin na topi. Macohot malasida sem akka parukil nasida. Ay na magyutu nasida ma nagubla nasida. Amin. Mari kita musik. Saya Roma Rajam. Saya sanggup ang ibang tungon sa mga nagbibagitan. Yung habis dari bersama. Saya sama sanami sama bersanami. Dosa di dalam nama dosa kami. Kenapa itu pembunuhan? Kedua habis yang mengaku. Ada orang guna kerajaan. Dosa bugun. Rodia sangapur selingilingna. Amin. Dinongani asini rohani Tuhan Yesus Kristus. Dot rohani di bantang kamata. Dot
soranito di perbedaan mahabusan ukutna. Olat diurut salih kidedina. Amin. Umat Kristen yang saya buat, kiranya dengan video ini kita bisa mengetahui bagaimana cara pemakaman umat Kristen itu. Terkurang dan terlebih saya mohon maaf. Semoga video ini bisa menjadi rekomendasi di perkuliahan Al-Insyirah. Terima kasih.